Becky Lynch dan Charlotte dari list roster internal WWE. Nama mereka sudah masuk lagi, guys. Itu mengindikasikan kalau mereka sudah masuk program. Mereka segera masuk storyline penting menuju Mania. Mantap cuy. Kita sudah tahu kalau Becky akan lawan Rhea, Charlotte akan lawan Tiffany kalau tidak berubah, guys ya. Dan untuk saat ini Charlotte dan Becky sudah masuk lagi ke internal roster. Becky di Raw, Charlotte di SmackDown. Becky udah tahu dia akan return harusnya di Raw Netflix tapi di cancel karena biar nggak kebayang. Mungkin dia akan returnnya di besok ini Selasa atau besoknya lagi. Nggak begitu buru-buru lah guys ya. Tapi yang jelas Becky yang tadinya free agent sepertinya sudah tertangan kontrak baru untuk mengarah menuju WM. Menang atau tidak, rebut title atau tidak, kehadiran Becky dan Charlotte pasti akan nge-up kualitas magnet dari match Women WrestleMania. Sepeninggalan Charlotte dan Becky, mungkin ada banyak orang yang kerasa, saya pun juga agak kerasa guys, kalau cerita main eventer itu saja, cenderung rada melemah. Suka atau tidak, si Charlotte ini, dia bisa punya kemampuan dengan aura bintangnya, dengan level superstarnya untuk ngangkat seseorang, untuk ngangkat sebuah cerita. Walaupun memang kita agak-agak, beberapa dari kita banyak juga yang agak concern guys ya dengan pegulat-pegulat yang memang harusnya dapat kesempatan malah nanti direbut Charlotte lagi. Tapi kita harus lihat dari sisi dimana Charlotte bisa ngebantu nge-up pegulat yang dia hadapi menjadi ke level yang berbeda. Karena dari Charlotte dan Becky sendiri mereka punya star power yang bisa dibilang tidak dimiliki banyak pegulat woman yang ada di WWE sekarang. Mungkin untuk Rhea Ripley ya bisa udah mulai setara lah sama Charlotte Becky. Bayley kemarin sempat tapi sekarang lagi agak redup aja ceritanya dan lain sebagainya. Kita lanjut ke berita berikutnya. Ini yang ditunggu-tunggu ya kita bahas. Malakai Black. Saya kemarin sempat mau bahas tentang Malakai Black di video saya tentang John Cena dan The Rock yang sebelum ini, Gulat News. Tapi saya melihat masih belum ada kepastian dan keyakinan yang hakiki. Jadi ceritanya rame dari sumber-sumber yang cukup kredibel dan kayaknya lebih yakin sekarang guys informasinya. Sebelumnya belum yakin saya untuk menginformasikannya. Sekarang saya juga udah mulai yakin. Sepertinya memang Malakai Black sudah nggak di AEW. Ini dari dua sumber. Jadi sumber pertama, Fightful Select. Malakai Black dia mengklaim kalau Malakai Black sudah tidak diduga akan kembali ke AEW. Ditambah lagi dari Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer yang juga ngasih tambahan informasi. Dia nanya ke banyak sumbernya di belakang layar AEW. Nggak ada yang bilang tidak. Pertanyaannya hanya dicuekin, tidak digubris. Gitu loh, tentang kepastiannya Malakai Black. Alasan saya kenapa tidak memberitakan di video sebelumnya, selain saya bilang belum yakin, karena kita tahu beberapa kali, ini bukan sekali guys, Malakai beberapa kali. Aleister Black ini beberapa kali diberitakan dia mau keluar, diberitakan kontraknya habis. Ditambah lagi baru-baru ini beberapa bulan yang lalu Tony Khan ngeklaim kalau dia udah mengikat kontrak baru ke Malakai Black hingga 2027. Tiba-tiba baru beberapa hari ini udah berita kayak gitu deh Fightful Select. Dan bahkan Aleister Black sudah disiapkan akan muncul tanggal 17 Januari pokoknya di bulan Januari ini untuk bergulat di promosi independen. Gulat dia di sana. Berarti memang ada kemungkinan Aleister Black atau Malakai Black sudah nggak di AEW, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia juga belum keluar. Karena klaim Tony Khan kontrak sampai 2027. Sebenarnya 2025 udah habis guys ya, tapi Tony Khan punya opsi untuk memperpanjangnya hingga 2027. Karena dia kan lama nggak muncul sempat dalam kontraknya, kalau nggak salah guys ya. Dan setahu saya seperti itu. Jadi saya masih belum yakin kalau memang benar-benar nanti informasinya official dari Malakai Black sendiri. Saya masih belum 100% yakin memang Malakai Black ini keluar. Karena 2 kali, seingat saya 2 kali informasinya kalau Malakai Black itu keluar. Ditambah lagi waktu zaman dulu itu yang orang-orang WWE mau guide beberapa pegulat AEW yang sudah keluar dari WWE waktu itu. Salah satunya Malakai Black ini. Dengar kabar kalau Malakai Black mungkin gak balik ke AEW, banyak fans yang bilang, wah seru banget nih nanti Malakai Black balik ke WWE.
Memang excitementnya cukup bagus dan saya paham guys ya, karena Malakai Black itu sebuah karakter yang disia-siakan oleh Vince waktu itu di bawahnya Triple H, pasti akan sangat bagus. Saya masih belum yakin tapi guys, tapi kemungkinan itu ada. Tapi berharapkah? Harusnya jangan terlalu berharap. Ada dia di Royal Rumble nanti luar biasa mantap, seru sekali. Nah, saya agak concern aja nanti kalau Malakai Black dimasukin ke WWE, dia mau kemana? Mungkin akan sangat ngebantu SmackDown yang 3 jam. Akan sangat ngebantu SmackDown yang 3 jam. Tapi SmackDown 3 jam cuma sampai Agustus. Mau NXT lagi. Ya, yang mudanya gimana? Kita jangan pertimbangkan excitement awal-awal aja dia returnnya. Setelahnya, dia ini kalibernya mid-card ke atas sebenarnya kan ya. Tapi dia punya cedera juga guys, punggung. Seingat saya ya, punggung. Itu menjadi masalah besar kalau seorang pegulat tuh punya masalah punggung. Bisa cedera lama banget. AEW kan dia jarang dipakai juga. Saya paham dan saya juga pengen lihat Malakai Black bergulat aktif lagi, terutama di WWE. Akan sangat mengasihkan karena saya nonton WWE kan ya. Melihat dia bergulat dan dapat sebuah story kayak zaman dia keluar waktu itu sangat-sangat oke banget. Kita juga harus tahu guys, WWE bisa ngasih apa untuk seorang Malakai Black. Tentu tidak akan semaksimal dia di AEW. Tiga awal-awal langsung bertemu dengan Cody. Masa dia masuk langsung ketemu Cody lagi? Abis di squash dianya. Tapi nggak apa-apa juga sih. WWE tentu nggak gegabah lah untuk narik banyak pegulat. Walaupun kita tahu Triple H tertarik sama Malakai guys ya. Tapi Triple H tuh banyak pegulat opsi untuk dinaikin ke main roster, dapat dikasih spot dari NXT. Atau di NXT kan dulu Aleister Black. Mungkin bisa kali ya. Oke, lanjut guys ya. Berita selanjutnya, Alexa Bliss persiapan untuk comeback WWE dengan sebuah rencana kreatif yang sedang dipersiapkan. Jadi tim kreatif WWE pun tengah mempersiapkan sebuah program, sebuah cerita untuk seorang Alexa Bliss. Pertanyaannya kapan? Tidak tahu jawabannya guys ya. Kalau nanyanya kapan bang? Nggak tahu guys. Tapi yang jelas informasinya Alexa Bliss persiapan ceritanya pun lagi digodok. Preparatory working her into future plans with merchandise and promotional materials already in development. Udah disiapin tuh merchandise-nya. Pas dia return nanti sudah langsung muncul, sudah siap di dalam WWE Shop, dijual di sablon dulu, di sablon. Kita sudah memberitakan di Gulat News sebelumnya kalau The Rock menyarankan untuk WrestleMania tahun ini fokusnya John Cena aja. Karena John Cena ini tahun terakhirnya. Kita harus menghargai John Cena, fokus ke John Cena aja. Pilihan yang baik. Kita tahu progresnya ya. Dimana awalnya di Bad Blood, WWE itu masih merencanakan Cody lawan The Rock WrestleMania. Terus pas Survivor Series berubah, Roman Reigns akan masuk ke cerita Cody, Triple Threat. Alasannya kenapa jadi Triple Threat adalah ada opsi kemenangan Cody biar nggak ngepin The Rock. Soalnya katanya nih guys ya, The Rock itu dijanjikan WrestleMania 42 lawan Roman Reigns sebagai champion. Saya baca beritanya, what? Ini informasi dari Billy Batty yang saya bahas waktu di Gulat News. Jadi The Rock tuh udah pede. Dia akan menang di WrestleMania 41 dan dia akan masuk ke WrestleMania 42 sebagai champion. Itu setidaknya udah dipersiapkan, udah jadi rencana awal ketika The Rock salaman sama Cody setelah WrestleMania 40. Asumsi saya guys ya. Yang rencana ini kapan. Dan berarti The Rock tuh udah pede. Dia akan lawan Cody dan akan menang title. Oke? Di WrestleMania 41 besok ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, WWE pun concern lah. Kan The Rock setelah WrestleMania 41 kan dia kan nggak ada schedule untuk muncul lagi. Kalau dia menang di WrestleMania 41 lawan Cody, menang title-nya, debut nih, undisputed WWE Champion nih, The Rock sibuk Hollywood lagi. Terus dia masuk ke WrestleMania 42 as a champion, itu rencananya guys. WWE concern karena mereka butuh seorang champion yang tetap terus ada secara reguler setelah WrestleMania 41. Mereka butuh itu. Mereka butuh champion yang ada, yang muncul. Jadi mereka coba berubah lagi plannya, rencananya. Makanya muncul solusi masukin Roman Reigns. Biar nanti WrestleMania 41 The Rock kalah, nggak dipin. Wah, sangat progresnya sangat ini banget guys, sangat
dinamis sekali. Oke, sampai situ ya. Nah, si The Rock karena dia tahu dia nggak menang, karena dia tahu dia nggak jadi nih dapat champion nih di WrestleMania 41 nih, makanya dia menyarankan gimana kalau ini Cena centric aja, dimana ini fokusnya, gimana kalau fokusnya WrestleMania 41 Cena aja gitu. Makanya rame rumornya mungkin akan menjadi Cody lawan Cena. Nah, terus janji The Rock sebagai champion menuju WrestleMania 41 gimana? WrestleMania 42. WrestleMania 2026 ya guys ya. Masih bisa terjadi. The Rock jadi champion menuju WrestleMania 42 2026 masih bisa terjadi. Karena janji untuk dia masuk ke match WrestleMania 42 2026 lawan Roman Reigns adalah masuk ke WrestleMania 42 di match main event as a champion. Itu rencana awal dan mungkin masih akan terjadi. Tapi untuk WrestleMania 41, The Rock udah tidak dalam radar untuk menang champion seperti yang rencana awalnya. Arab Saudi udah ngeklaim Royal Rumble, guys. Ada kemungkinan di Royal Rumble nanti 2026, guys ya. Misal Cody masih champion, misal Cody masih champion. Di Royal Rumble 2026 nanti, Arab dapat main event Cody sama The Rock, dan bisa jadi di situ The Rock dapat title-nya. Biar bisa masuk Mania as a champion, selama 3-4 bulan dia pegang champion. That's our story for today.